Perlu cari pemimpin yang bijaksana, adil, bisa melindungi rakyatnya, bisa melindungi segalanya lah, karena negara. Sang pemimpin itu karena diberi amanah sama rakyatnya, ya harus menjalankannya dengan amanah. Para orang yang diusir kita terima, tapi pertimbangkan kenyamanan dulurmu sendiri. Jangan sampai nanti ada rombongan tamu datang di rumahmu, kau jamu, kau beri kopi, malah dia masuk kamar pribadimu, kemudian ngopok-ngopok lemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa SQTV di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam hari ini kami sedang berada di kediaman Kanjeng Pangeran Soeharto Wrekso-Nagoro. Selamat malam Kanjeng Pangeran. Selamat malam. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Amin, amin. Dan juga bersama kami guru kita bersama Ki Haji Raden Syarif Rahmat. Mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Juga hadir juga bersama kita semua Kanjeng Pangeran saya. Abioso Hadiningrat. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan malam hari ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan Pak Kiai dan Kanjeng Pangeran tentang perkembangan isu politik yang sedang hangat di negeri ini. Bagaimana kita menyikapi tentang politik yang sedang hangat dibicarakan. Beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan calon wakil presiden. Baik, kita mulai dari Pak Kiai Haji Syarif Rahmat terlebih dahulu. Bagaimana Pak Kiai melihat tentang perkembangan politik tahun ini? Apakah isunya sama dengan politik yang tahun kemarin yang begitu terasa sekali suasana agak sedikit memanas begitu? Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Ya, pertama bahwa para sesepuh kita sudah sangat bijaksana mengistilahkan pemilu dan pilpres itu dengan pesta demokrasi. Kita tahu pesta itu adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk menampilkan kegembiraan bersama. Istilah pesta. Orang yang datang ke situ pasti ingin bergembira. Acaranya kegembiraan. Itu mestinya yang ada. Dan berakhir juga dengan kegembiraan. Dengan kegembiraan, pulang bawa keberkahan. Ya memang terkadang ada saja di tengah pesta itu ada yang mabuk, itu ada. Itu yang kita tangkap hari ini. Mabuk budaya, mabuk suku, mabuk agama. Ini pesta. Jangan bawa minuman yang bikin kita mabuk. Tapi masih ada yang pakai mabuk juga hari ini, ada. Bentar-bentar ayat, dikit-dikit hadis itu kan. Ini pesta. Jangan sampai umat dibikin mabuk, umat dibikin sempoyongan, umat dibikin nyungsep. Tapi memang ada pedagang narkoba gitu loh kira-kira. Ada yang memang tokoh-tokoh yang selama ini kenal sebagai pedagang narkoba dan masih hidup sampai hari ini gitu. Yang seharusnya kan negara tegas, coba tampil dengan sesuatu yang memabukkan pesta ini, sikat. Kalau kita maunya begitu aja. Gitu loh. Ya baik, sangat menarik Pak Kiai. Saya ingin mendapat tanggapan atau katakanlah apa yang akan disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Soeharto. Bagaimana sebetulnya budaya kita, kearifan budaya lokal Indonesia menghadapi demokrasi ini, Kanjeng Pangeran? Karena di situasi yang sangat kurang enak gitu ya. Jadi saya minta demokrasi itu betul-betul jujur, adil, jangan ada paksaan siapapun, ya. Zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Zaman sekarang anak-anak udah pinter, orang udah ngerti, ya. Jadi kalau ini ya kamu tujuan ini, ya udah tujuanmu itu jangan ada yang kendalikan. Jadi namanya demokrasi ya. Jadi saya minta cuma begini aja. Minta saya itu
yang jelas pemilu ini untuk pilpres ini kita minta situasi aman, tentram, damai, tidak ada keributan. Ya, saya minta itu. Jangan ada paksaan siapapun pemimpinnya, welcome aja, tapi cara jujur. Jangan istilahnya nanti orang ini jangan apa adanya. Kamu maunya ke utara ya ke utara, maunya ke selatan, maunya ke tengah jalan nanti ikut guyuk. Ini karena negara ini bukan pilihan lurah, RT, enggak. Negara yang dipilih. Pemimpin itu cari pemimpin yang bijaksana, adil, bisa melindungi rakyatnya, bisa melindungi segalanya lah, karena negara. Jadi aku minta pilpres sekarang ini saya coba pengennya tentrem, aman, adil, tidak ada paksaan dengan siapapun. Saya pengen lihat itu aja. Jadi kalau saya lihat sekarang ini anget. Iya. Anget itu ya itu seperti api dalam sekam. Orang kayak ada ketakutannya gitu loh. Ntar gue gini, gue itu nggak ada. Namanya kan kita pesta demokrasi. Iya, betul. Demokrasi itu kan bebas untuk menyuarakan, jangan sampai kita terus nggak mau nyoblos suara satu pun itu membawa dampak rugi kita kalau nggak nyoblos. Jadi harus nyoblos. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya belum bisa ngomong banyak. Baik. Saya ingin ke Pangeran Abisono Hadiningrat, Kanjeng Pangeran Abioso. Ya, Kanjeng Pangeran Abioso Hadiningrat. Mohon maaf, Kanjeng Pangeran. Bagaimana Kanjeng Pangeran ini melihat Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, bahkan perbedaan agama. Kalau kita kaitkan dengan politik, katakanlah isu pilpres yang hari ini, di mana ini sudah bermunculan isu-isu agama ditarik ke politik sehingga memicu perpecahan. Bagaimana Kanjeng Pangeran melihat situasi seperti ini? Kita berpijak dari negara yang punya pandangan hidup, ajaran hidup, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus pegangan utama seluruh warga negara Indonesia di dalam pesta rakyat per 50 tahun. Per 5 tahun. Satu periode 5 tahun itu pesta rakyat. Ya. Untuk memilih, memberikan amanah kepada sang pemimpin pemerintahan NKRI. Jadi pesta jangan dipakai sifatnya konfrontasi antar suku, ras, agama maupun etnis yang lain, terus dimasak, digoreng, direbus, hanya menguatkan isu-isu politik yang tidak menguntungkan, yang membuat gelisah masyarakat. Jangan. Jadi semua dikasih wawasan bahwa per 5 tahun negara Republik Indonesia rakyatnya ada pesta memilih seorang pemimpin negara. Nah, makanya sang pemimpin itu karena diberi amanah sama rakyatnya, ya harus menjalankannya dengan amanah. Jadi pilihan itu memberi kekuatan sang penguasa untuk 1, mengayomi, 2, mengayemi. Kalau ayem itu tenang tentram kan semua kegiatan aktivitas di Republik ini aman, nyaman, damai, kegiatan bisnis dan sebagainya berjalan lancar. Itu ngayemi. Yang ketiga, ngayani, yaitu mengangkat kehidupan masyarakat di bawah ini, rakyat yang suka menjerit masalah ekonomi, masalah keuangan. Nah ini harus dibangun dengan dasarnya hukum. Makanya pemimpin yang akan datang ini harus didampingi ahli hukum. Supaya nanti sang pemimpin itu kalau mengambil sebuah keputusan, sebelum
diekspresikan ke seluruh warga negara Indonesia, harus ada rambu-rambu hukumnya dulu. Kalau aku bicara begini, bagaimana rambu-rambu hukumnya? Bagaimana kalau aku ngambil keputusan ini? Bagaimana rambu-rambu hukumnya? Dan hukum itu menjadi panglima. Seperti yang dulu tahun 2004 saya ngomong sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Pertama kali saya meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya mohon pertama, hukum menjadi panglima. Terus kedua, saya minta tanggal 27 Desember 2004 dijadikan Hari Keprihatinan Nasional. Nah, ternyata itu kan masih jangka panjang. Jadi di istana itu Presiden SBY yang mikir, "Yih, mangke kula pelajari." Lah tanggal 26 Desember terjadilah tsunami yang dialami oleh Mas Mayor Heri Erlangga ini. Maka tanggal 27 Desembernya dinyatakan Hari Keprihatinan Nasional. Karena korbannya lebih dari 1 juta. Jadi saya sudah nyampaikan dulu sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 27 Desember 2004 dijadikan Hari Keprihatinan Nasional. Nah, seperti sekarang ini saya minta yang jadi presiden nanti seseorang pemimpin yang didampingi ahli hukum. Karena hukum menjadi panglima kalau semua rakyat sudah melek hukum untuk pelanggaran-pelanggaran itu sangat Tadi ada satu lagi yang belum tuh Kanjeng ya. Kan ngayemi, ngayani. Satu lagi, kiai ulama ngademi. Bagus tuh. Biar adem toh? Ya, iya, itu saya kira kerjaan kita lah ya ngademi. Iya. Bukan admin ya. Ngademi, bikin adem gitu loh. Jadi saya ingin gambarkan bahwa pemilu ini kayak tadi pesta kan? Pesta itu macam-macam hidangan ada dan memang saat itu macam-macam hidangan ada. Silahkan pilih mana yang suka. Tapi jangan jomplangkin makanan orang. Saya senangnya soto ayam misalnya, panganan wae. Sing soto kambing jangan dihina. Ada yang doyan gitu loh. Ini kita sudah disiapkan hidangan 3 pasangan kan, 3 pasangan capres. Mana yang kamu suka sesuai seleramu, silakan dikonsumsi. Yang tidak suka itu juga bagian dari keramaian pesta. Lu kalau makanan orang dicaplok juga kan repot. Nah ini makanan orang ditumpahkan ya marah. Sementara dia nggak doyan makanan kita gitu loh. Jadi ayo kita masing-masing silakan konsumsi. Nanti hitungan terakhir tergantung, ya kan? Ini pesanan dari rumah makan apa, pesta di rumah makan mana. Yang paling banyak dimakan tuh sate yang mana, sate ayam, sate kambing, apa sate sapi. Yang itu yang punya warung KPU itu nggak bisa ikut campur, ya kan? Ya. Gitu loh. Baik, namun kan begini Pak Kiai. Di dalam pesta itu kita boleh memilih menu yang kita suka. Tapi sekarang ada isu yang sedang hangat ya Pak. Terkait kita boleh sebut calon pasangan boleh Pak Kiai ya. Negara kita ini kan mestinya idealnya kan bebas dari KKN dan nepotisme kan gitu. Jadi sementara ada capres dan cawapres gitu, Prabowo dengan anaknya Presiden Joko Widodo yang hari ini memimpin. Ini bagaimana menanggapi ini? Mestinya kan kepemimpinan itu tidak ada KKN. Ini kan terkesan gitu, terkesan dalam tanda petik ada KKN sih. Gini ya, kalau saya dulu deh ya Kanjeng ya. Saya dulu deh. Ya. Saya akan mulai dari firman Tuhan dulu. Kan di Quran ada tuh. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu 'adil zalimin. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dia sempurnakan. Ya, sempurna. Jadi Ibrahim sudah diuji, lulus pendidikan gitu loh. Bukan berarti harus ijazah ya, enggak. Pokoknya sudah diuji lah, sudah lulus. Nah ketika sudah lulus, semua pekerjaan yang kemarin sudah dia selesaikan dengan baik, ternyata karir bawahnya sudah rapi. Tuhan umumkan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Hari ini aku lantik kamu menjadi pemimpin umat manusia. Sebab tugas-tugasmu kemarin itu sudah selesai.
ngurus rumah tangga selesai, dengan tetangga akur, program beres semua, bahkan berhadapan dengan puasa yang zalim juga lulus, dia angkatlah jadi imam dia. Nah itu kan artinya apa? Seolah Tuhan tuh lagi ngasih jenjang karir gitu loh. Rampung kesek penggawean sing wingi, sesuk tak kei sing luwih dhuwur gitu. Begitu diangkat jadi imam, dia usul wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, kalau bisa juga turunan saya juga jadi seperti saya. Jadi biasa saja lah. Kalau ada orang lurah pengen anaknya jadi lurah, enggak apa-apa. Bupati anaknya pengen jadi bupati, sudah biasa saja. Termasuk tadi ada presiden pengen anaknya jadi wakil presiden, enggak masalah, manusiawi. Tapi ada peringatan Tuhan, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan sampai kepada orang yang zalim. Jangan ada pelanggaran konstitusi dan jangan sampai bikin gejolak. Itu penting. Iya, cocok itu. Gitu? Ya, mau gua gimana? Bagaimana? Kalau menurut saya cocok tuh. Jadi kan kita nggak butuh ngerti politik, ya udah mantep sama. Saya punya ide itu juga. Saya jangan sampai jolimin lah. Tapi kan begini, di bangsa kita itu kan kalau memang orang yang mindset berpikirnya itu memang buruk sangka, apalagi tidak senang dengan katakanlah pemimpin yang ada sekarang, itu kan bisa saja mereka berasumsi bahwa pencalonan Gibran ini ada sisi nepotisme kah, atau pemimpin yang seperti dinasti kan begitu, harus ke bawah. Jadi kan Pangeran sudah sepakat agar tidak terjadi gejolak. Iya, kan? tidak sampai jadi gejolak lah. Iya. Ada mungkin yang orang lupa sekarang ya, Nun Sewu. Orang selalu berkonsentrasi bahwa ketika seorang anak presiden nyalon wakil presiden itu pasti perbuatan bapaknya. Jangan lupa, presiden tidak hidup sendirian. Ada tim spiritual dan ada depresi. Maksud saya, maaf, One Team Press. Depresi itu Dewan Pertimbangan Presiden. Itu istilah saya lah. Katanya One Team Press, tapi saya anaknya depresi aja. Dewan Pertimbangan Presiden. Kenapa orang tidak pernah berpikir bisa jadi dari situ juga ada? Ini, adakah orang berpikir bahwa bisa jadi yang mendorong tuh itu? Kenapa? Ketika Muawiyah sudah kecewa dengan Mughirah. Mughirah itu mau dipecat dalam jabatannya. Sudah mau habis masa jabatan, sudah dikirim surat kamu dipecat. Tapi Mughirah tidak langsung berangkat nemui Muawiyah bin Abi Sufyan. Waduh, aku dipecat, kurang penggawean itu ya. Sebulan kemudian dia baru datang ke sana. Tuan Muawiyah, mohon maaf, saya bukan tidak menghargai surat panjenengan. Sebetulnya saya juga ingin segera datang, tapi kelambatan saya datang ini karena saya justru memikirkan hari depan negeri kita ini. Maksudmu, siapa orang yang bisa menggantikan Tuhan? Saya kok lihat tidak ada. Terus satu-satunya yang pas ya putra Tuhan sendiri, Yazid bin Muawiyah. Rupanya ada orang yang akan kehabisan karirnya akan berakhir. Supaya tetap tidak berakhir, maka dia mencalonkan anaknya Muawiyah menjadi penggantinya. Itulah awal mula Bani Umayyah, kekuasaan warisan. Artinya gini loh, maksud saya, ada orang yang lupa. Bisa jadi ada orang lain yang membisiki atau dorong kepada si anak itu untuk maju. Kenapa orang selalu konsentrasi kepada satu orang, kepada orang tuanya? Kiri kanannya mah gak ada orang. Gitu loh. Kira-kira apa tidak ada orang yang mendorong gitu ya? Anjeng ya? Bisa jadi ada. Siapa kira-kira? Kita jangan lupa tonton YouTube full. Supaya kiri kanan kelihatan semua. Kalau ngelihat cuma satu titik, kiri kanan gak kelihatan, itu kacamata kuda kita. Penuh saya. Oke, mau Kanjeng main gini. Jadi satu persoalan harus dipecahkan dari 8 penjuru. Nah, itu dia. Tidak boleh hanya satu kacamata, satu pandangan, tidak boleh. Karena pesta rakyat di negara Indonesia ini dilihat dengan masyarakat luar negeri, negara-negara luar. Ya. Dan negara-negara luar itu juga ingin untuk tetap menjalin hubungan dengan negara Indonesia.
Makanya pemilihan presiden ini tidak bisa hanya yang punya gawe orang Indonesia sendiri, tidak. Ada hubungan dengan luar negeri. Kita Nanti punya bagaimana? tetangga ya. Kita punya tetangga. Oh, iya. Dilihat loh ini. Iya, dilihat. Karena apa? Di Indonesia ini yang membangun negara Indonesia sampai berkembang maju ini ada keterlibatan dari negara-negara luar. Pada investasi, ya kan? Lah kalau dia tidak ikut mengamati, bagaimana kalau dia sudah memasukkan uang di sini bertriliun-triliun itu bagaimana? Kan itu jadi pemikiran dia juga. Tapi Indonesia tetap berdiri di atas keyakinannya, ideologinya, terus kebangsaannya tetap dipegang. Seperti ini Kiai Syarif tadi, ya Kiai Syarif ya, nah, itu ngomong bahwa kita itu punya jati diri, bukan kita yang punya gawe, kita yang punya rumah. Jadi tidak mau disutradarai tetangga gitu loh. Kita pertahankan bahwa ini pesta rakyat di negara saya, tapi saya percaya bahwa pesta rakyat di sini disaksikan oleh negara-negara lain yang nantinya pemimpin yang akan datang harus ada kerjasama dengan tetangga-tetangga yang sudah investasi di sini. Sebab kalau enggak nanti repot. Mereka itu ini makanya perlu disadarkan rakyat Indonesia bahwa kita pesta ini ada yang menyaksikan loh. Kalau menyaksikan dari UNESCO, yang menyaksikan 52 negara. Jangan berisik gitu ya. Gitu, jangan kalau berisik. UNESCO sampai menyaksikan, tapi kalau ASEAN ya berapa negara. Tapi harus kesadaran ke sana. Maka dirubahlah mindsetnya bangsa Indonesia untuk melihat. Jangan hanya hanya terlingkup pada wah ini aku, egonya yang muncul nggak boleh. Yang jelas di dunia lah. Iya, sudah. Yang menyaksikan bukan Pak RT, Pak RW. Ya, jadi keberadaan Indonesia sudah diakui 52 negara. Bahkan bahasa Indonesia sudah dipelajari oleh 52 negara. Nah, makanya perlu mindsetnya bangsa Indonesia itu dibangun pelan-pelan, yang masih tidur dibangunkan, yang baru melek pikir langsung dibukakan agak lebar. Terus sudah bisa melek, boleh ngelirik kiri, boleh kanan, tapi tetap fokus ke depan. Ada yang mungkin lupa ya Kanjeng ya. Kita ini memang demokrasi, tapi bukan demokrasi bebas nilai. Jelas demokrasi Pancasila. Nah selama lebih dari 20 tahun kata demokrasi Pancasila itu nggak kedengaran. Ini saya tidak tahu siapa yang memulai menghilangkan istilah demokrasi Pancasila. Demokrasi tapi kok Pancasila nggak dibawa? Padahal ini moral bangsa loh, moral dan modal kita tuh. Nah itu, jadi gaungkan kembali karena Pancasila itu kan digali dari nilai yang hidup di negeri ini. Kalau 5 ini hilang, maka wajah kita akan berubah. Jadi dari depan awal pembicaraan saya kan sudah ngomong bahwa landasan kita adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini yang sudah dia menghuni di sini dari nenek moyangnya mereka yang sudah di sini menjadi warga negara keturunan ya, tapi kan tetap warga negara Indonesia meskipun warga keturunan gitu. Nah, itu kita hargai, jangan kita pojok-pojokkan atau jangan. Yang penting mereka tetap pakai ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ada yang coba bikin ganti Pancasila dengan yang lain, wah itu semua nggak kayak TNI Polri bagaimana itu tugasnya keamanan negara itu. Ini menarik Pak Kiai. Di awal tadi Pak Kiai mengatakan bahwa demokrasi Pilpres ini kan sebuah pesta. Tetapi faktanya yang terjadi hari ini ketika ada pencalonan capres dan cawapres itu budaya saling mengungkap masa lalu, kekurangan
dari calon ini diungkap, dari calon ini diungkap gitu. Yang menarik begini Pak Kiai. Jadi saya pernah membaca satu WhatsApp dari dari salah satu kawan saya, itu sampai Al-Quran itu dibawa ke kepentingan politik. Misalnya kita sebut saja Prabowo misalnya, P sekian, R misalnya sekian, A 1 kan. Setelah ditotal jumlahnya 90, dikaitkan dengan surat apa ayat 90 yang konotasinya negatif. Begitu juga Ganjar, konotasinya negatif. Tapi Anies itu positif. Jadi kan ini seakan-akan ini ada istilah kan begini Pak ya. Kita jangan membawa-bawa agama dalam politik. Tetapi ada ulama juga berkata berpolitik itu harus berlandaskan agama. Ini sebenarnya bagaimana memahami ini? Agama mengajarkan semua kebutuhan umat manusia sampai masalah politik. Tetapi ketika membaca teks agama Al-Quran ada kaidahnya. Tidak sembarangan orang yang baca Quran itu benar. Syaratnya apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah kepada kamu dan dia menggunakan cara-cara yang benar. Nah, sekarang ada orang yang gampang banget ya. Surat sekian nomor sekian maka artinya ini. Iya. Gampang banget tafsirnya yang koyo ngono. Gak usah ngaji. Tapi bahwa kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang diberi isyarat lewat lintasan ayat bisa jadi. Tapi itu juga bukan vonis. Itu sifatnya hanya apa ya, semacam isyarat ya untuk pribadi lah. Dipublish juga kudu hati-hati kita. Nah, mereka ini orang sudah kadung ya tadi itu. Beragama tapi mabuk. Sholat tapi mabuk. Sholatnya bagus tapi mabuk. Lebih baik tidak usah sholat kalau kamu mabuk. La taqrabus sholat wa antum sukara. Itu kan Quran. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Yang hatimu belum jejeg, gitu. Otakmu belum lempeng, tidak usah bawa-bawa agama. Nanti agama dibelokkan, bukan agamanya yang belok karena otakmu itu. Loh, ini calon tiga-tiganya Muslim. Kok diributkan? Ini bela Islam, ini nggak bela Islam. Lebih ya, semuanya Muslim, agamanya Islam semua. Jadi aneh. Orang yang selama ini bareng-bareng, rukun, begitu pilpres tiba-tiba jadi kafir. Gitu? Sebelum pilpres akur nih bareng. Bahkan yang kemarin itu satu dukungan, sekarang pindah dukungan. Ini yang kemarin dibela-belain, sekarang disesat-sesatkan. Agama apa ini jajan? Ajaran agama apa? Orang Islam wajib beragama dalam segala hal. Wajib menggunakan Quran dalam segala hal. Tetapi ketika menggunakan Quran, hindari satu wanipiro, yang kedua wanipora. Wanipiro artinya apa? Karena ada upah. Kedua wanipora, ragu-ragu. Orang lurus tidak ragu-ragu dengan kaidahnya, setuju atau tidak setuju orang dengan itu, tapi inilah yang benar. Kalau wanipiro dan wanipora itu dihindari, insya Allah lurus. Ya, Mantap ya itu. Ya benar itu. Karena wanipiro, orang wanipiro itu udah ragu-ragu itu. Tapi terkait kita kan ingin meminta arahan dari Pak Kiai dan para sepuh di sini terkait memilih pilihan kita jatuh kemana nanti Pak Kiai. Secara umum kan begini. Saya pernah membaca tulisan Pak Kiai juga tentang capres waktu itu. Di situ ada mengutip ayat wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaum. Yang artinya ketika kita memilih pemimpin itu harus betul-betul orang yang mengerti jati diri bangsa Indonesia. Ini bagaimana Pak Kiai? Sebetulnya ayat itu agak panjang tafsirnya. Pertama mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin di sebuah daerah atau negeri itu yang bilisani qaumihi itu pribumi. Kita buktikan sekarang. Semua nabi-nabi Allah itu diutus untuk kaumnya. Kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh pada kaumnya.
di kampungnya dewe. Kemudian wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami angkat siapa? Saudara mereka sendiri di bumi. Wa ila samud akhahum salihah, pada kaum Samud kami angkat juga saudara mereka sendiri, dudu wong liya. Wa ila madyana akhahum syuaiba, penduduk Madian juga saudara mereka. Jadi bagaimana bahwa seorang pemimpin itu adalah pribumi. Menarik dulu dalam UUD 45 kalau nggak salah pasal 6 ayat 1 ya. Saya sempat ingat kalau nggak salah pasal 6 bahwa Presiden Republik Indonesia adalah negara Indonesia asli. Itu dia. Iya. Nah, tetapi kata asli ini kemudian diamandemen, gitu? Formasi kemarin. Diamandemen pada tahun 1998. setelah itu, tapi dalam keputusannya 2000-an ya. Wah itulah. Setelah reformasi, entah pikiran siapa kemudian dirubah orang Indonesia tanpa asli. Ini memang timbul masalah sehingga P3 sempat protes. P3 sempat protes, kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang teksnya adalah Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Itu P3 sempat mengusulkan. Tetapi kemudian itu ditolak karena apa? Terindikasi ada sasaran satu etnis tertentu. Kita terang-terangan aja. Waktu itu kan jelang Pilpres DKI. Sasaran tembaknya jelas Cina. Ahok sasarannya kan. Nah inilah saya kan berulang kali mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang sangat mudah sekali beradaptasi dan menerima bangsa manapun, sehingga suku apapun yang masuk ke sini kemudian berkomitmen, maka dia disetarakanlah sebagai luar negara bangsa asli. Nah, timbul pertanyaan sekarang Kanjeng, kira-kira perlu nggak kata asli tadi dibalikin kembali dalam rangka menfilter supaya kehidupan berbangsa bernegara itu tidak kemudian diwarnai oleh budaya-budaya asing yang mungkin dibawa oleh orang nun sewu yang asalnya dari sana kemudian dibawa ke sini. Apakah perlu misalnya gitu kan kata asli dibalikin lagi supaya kita menutup pintu itu dan fasil sadu dzari'ah, menutup celah gitu loh Kanjeng Pangeran Biyoso. Kira-kira bagaimana penjelasan? Ya memang seharusnya dikembalikan ke undang-undang yang asli ya. Jadi seorang pemimpin negara Republik Indonesia ya harus warga negara asli Indonesia. Jadi itu menjadi dirinya bangsa Indonesia. Kalau pakai cuma warga negara Indonesia tanpa asli, lah nanti bangsa-bangsa asing yang tinggal di sini lebih dari 30 tahun sudah jadi warga negara Indonesia. Dia punya hak sama. Nah, ini yang nggak boleh. Kita itu tadi saya udah bicara. Kita tuh lahir dari budaya, bukan lahir di tengah hutan. Kita bangsa yang sudah budayanya tinggi dan sudah dihormati dari negara-negara luar sejak dulu kala. 7.000 tahun yang sebelum Masehi pun Nusantara sudah dikenal. Namun kan mohon maaf saya potong. Ntar dulu, saya lanjutkan dulu. Oh iya. Makanya yang perlu disadarkan adalah warga negara Indonesia yang mau pesta rakyat ini, waktu mau mengadakan pilihan ini harus timbul kesadaran ya. Peduli kasih ya. Toleransi bahwa di negara ini, Indonesia ini ada 6 agama yang diakui negara dan 1 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada 7 ini tadi harus dihargai semua. Jangan pakai politik identitas. Ya, tadi. Ya, itu ya, harus disadarkan ke situ. Tapi namanya pesta itu memang warna-warni kehidupannya. Nggak apa-apa, biasa saja. Ada yang mau nari gini boleh, mau silat boleh, mau apa silat. Itu pertunjukan saja. Tapi jangan dianggap bahwa itu oknum. Oh itu enggak. Biasa saja.
namanya pesta rakyat ya begitu tuh, ada dinamikanya, ada pro, ada kontra, ada yang cenderung ini, cenderung itu, monggo saja. Yang penting kembali lagi, warga negara Indonesia itu 6 agama yang sudah diakui negara dan 1 menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu untuk pegangan plus Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, salaman dulu. Jadi gini, Salaman dulu. yang menarik tadi gini. Yang menarik gini tadi Kanjeng. Ya, gimana? Di ayat tadi kan wa ma arsalna rasulun min qablika rasul illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Teks. Kata-kata liyubayyina lahum supaya si pemimpin rasul itu mampu menjelaskan, berbicara kepada bangsa itu. Berarti pemimpin itu harus, itu tadi kebijakan para pemimpin asli, dia mengerti budayanya. Kalau perlu wajib punya bahasa, salah satu bahasa di antara bahasa-bahasa Indonesia, sehingga dia bisa komunikasi dengan rakyat yang dipimpinnya. Jangan sampai dia tidak nyambung. Ngomong budayanya, dia tahu persis budaya ini. Wong memang dia mau pelajari gitu. Itu kalau kita bahas Quran seperti itu kira-kira. Tahu jati diri bangsa itu sehingga ketika berbicara dia adalah bagian dari badan bangsa itu sendiri. Bukan orang lain yang melihat, bukan menceritakan, tapi mengemukakan apa yang dia miliki dan dia rasakan gitu loh Kanjeng. Tapi kan tadi begini, Kanjeng Prabu, begini. Tadi di awal Kanjeng mengatakan bahwa kita ini Indonesia itu apa namanya, jangan membeda-bedakan antara yang pribumi atau yang Indonesia asli, kan begitu. Tapi dalam konteks kepemimpinan itu kan di undang-undang dikatakan warga Indonesia asli. Nah sementara tadi saya mendengar jadi jangan ada dikotomi antara dia warga Indonesia asli kah atau pendatang yang kemudian menjadi warga Indonesia. Ini bagaimana mengomentari ini, menyikapi hal ini? Ya tadi kan saya tadi menjawabnya karena pertanyaan Kiai Syarif kan kepada saya, apakah harus kembali yang asli? Ya saya jawab harus kembali ke asli karena itu memang jati dirinya bangsa Indonesia. Kita itu warga negara Indonesia asli. Ya. Ya. Jadi kalau nanti maaf yang jadi keinginan Indo blasteran itu, dan nanti bagaimana jati diri kita? Kita tuh punya bangsa, namanya bangsa Nusantara itu sudah diakui dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi gini mungkin ya, sebenarnya hak dan kewajiban seluruh warga negara, siapapun mereka termasuk yang berasal dari manapun, yang kemudian yang sudah berkomitmen dengan 4 pilar kebangsaan, itu bagian dari kita. Tapi dalam peraturan turunannya, prakteknya kan beda. Misalnya PNS tidak boleh berpolitik. Bukan berarti bahwa PNS itu nggak dianggap orang Indonesia. Tapi ada garis yang membedakan antara dia dengan yang lainnya, ya kan? Apa namanya, ASN kalau sekarang dia, ya. ASN pegawai negeri, TNI, Polri, dia bangsa Indonesia full, ya. Mungkin lebih Indonesia dari orang Indonesia. Tetapi mereka tidak boleh juga ikut berkampanye politik. Ini bukan membatasi haknya. Memang kolomnya di situ. Ini harus dipahami. Nah, ketika tadi ada statement misalnya kembali ke UUD 45 yang asli di mana mensyaratkan presiden itu orang Indonesia asli, itu sebetulnya untuk mengamankan kenapa para leluhur kita dulu kok menggunakan kata-kata asli. Itu satu kata tuh mahal banget itu. Satu kata yang mahal dipertahankan sejak Orde Lama sampai habis Orde Baru. Itu dipertahankan. Itu di Undang-Undang Dasar 45 loh. Bukan barang gampang. Leluhur kita tuh bicara itu sudah panjang berpikirnya, antisipasi. Enggak ini kilang. Ada sesuatu. Antisipasi. Nah, mengapa? Karena tadi ada budaya, ada tradisi, ada kearifan lokal. Ini harus dirawat yang tidak mungkin bisa dipertahankan kecuali oleh anak-anak yang memang bapak mbahnya itu betul-betul orang Indonesia. Nah, saya kira tadi yang disampaikan Kanjeng Pangeran Bios itu
itu masuk akal lah ya. Ini jangan difahami sebagai pembatasan terhadap siapapun juga. Ya. Jangan pernah kita batasi seperti itu. Ini kita kan sedang bicara normatif saja. Karena ada usulan dari Partai Persatuan Pembangunan tahun 2016 kalau salah itu, supaya dikembalikan kepada teks UUD 45 yang asli, yaitu ada kata-kata Indonesia asli. Cuman memang kemudian kita menjadi menolak lah, yang dimaksud kita itu ya teman-teman DPR ya, menolak usulan itu karena terindikasi itu hanya digunakan untuk menghambat salah seorang calon gubernur waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang juga partai itu masih tetap menyuarakan itu. Nah, kita tidak tahu. Tapi yang penting begini, ketika kita ingin mempertahankan sesuatu itu, maka kita memilih wakil rakyat yang juga mungkin satu pikiran dengan kita. Jangan gegabah lah. Kita pengen wakil rakyat, kira-kira nanti ketika dia mewakili kita di sana, cangkem kita ini diwakili nggak sih gitu loh. Diwakili nggak? Jangan-jangan mulut kita bilang dia di sana B, karena temannya B semua. Maka dari sini mulainya. Gitu loh. Ini menarik sekali obrolan kita malam hari ini. Satu hal lagi, begini, Kanjeng Pangeran ya, terutama ya begini. Banyak ketika masa kampanye Capres dan Cawapres itu kan ada ulama yang berpendapat bahwa di zaman Rasulullah bicara ekonomi di masjid, bicara politik juga di masjid, strategi perang juga di masjid. Nah, hari ini ketika di masjid itu bicara tentang politik, apakah sama itu dengan yang terjadi masa Rasulullah? Sedangkan hari ini ketika orang berbicara politik di masjid itu langsung politik praktis menunjuk pada satu pasangan yang bisa jadi di masjid itu menimbulkan konflik. Ini bagaimana menurut Kanjeng Pangeran? Kalau menurut saya itu nggak benar ya. Orang di masjid ya kan bukan tempatnya untuk berpolitik. Itu kan nggak boleh terus kita menunjuk seorang, nggak boleh. Itu masjid itu kan rumah Allah ya, untuk beribadah, untuk apa ya udah. Jangan bicara itu kalau di luar boleh silakan. Nah, kalau di dalam masjid itu orang mau beribadah ngomong gitu. Ya kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti ya bingung. Justru ini yang kita ingin minta nasihat dari ulama Pak Kiai. Jadi bagaimana sebaiknya mengembalikan persatuan terutama umat Islam pada saat menjelang Pilpres ini, di mana ada pokoknya di masjid itu kita bicara politik segala macam, silakan bebas saja. Tapi kalau saya berpikir bahwa barangkali yang dimaksud berbicara politik di masjid atau di tempat ibadah yang lain itu politik secara umum, bukan politik praktis yang menunjuk kepada satu calon sehingga menimbulkan konflik. Bagaimana yang menurut Pak Kiai atau menurut Kanjeng Pangeran? Kanjeng Pangeran Bios. Jadi harus disosialisasikan ya, bahwa warga Indonesia itu harus pegangannya untuk sebagai pemimpin itu dari kacamata politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan teknologi. Itu tidak bisa lepas dari itu. Jadi kacamata politik bagaimana, ekonomi bagaimana, sosial bagaimana, budaya bagaimana, hukum bagaimana, teknologi bagaimana, dan agama yang 6 agama diakui tadi harus disejajarkan keberadaannya. Tidak boleh, wah ini agama minoritas, oh ini agama mayoritas. Jangan begitu. Haknya sama, bahwa negara ini mengakui 6 agama dan 1 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu pegangan yang utama. Sehingga kalau orang sudah mengakui agama yang 6 tadi, bahwa kita itu sebenarnya sama, menjunjung tadi yang nomor 1 tadi, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu melalui agama yang dianut itu
mengerucut ke atas. Tuhan yang Maha Esa. Nah dari situ kalau udah ke situ tadi iso ngademi. Tapi kalau masih aku-akuan, Ngantemin. selamanya terjadilah Ngantemin. itu. Makanya perlunya kita-kita ini yang terjun di seni, budaya, spiritual, supranatural, realis, irasional, dan supranatural harus memberi wawasan. Ini loh, bangsa Indonesia itu dulu Soekarno presiden pertama itu punya gagasan negara Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi memang ya pergolakan dari dalam itu memang begitu. Sekarang juga berdikari, berkelahi di kandang sendiri. Kembali ke Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu pegang utama. Masalah pemilu kembali lagi itu hanya pesta rakyat. Dalam berpesta boleh orang mengekspresikan macam-macam, tapi jangan melanggar rambu-rambu hukum. Karena hukum itu landasannya. Silahkan. Ya, oke, terima kasih. Malam ini saya ketemu Kiai Syarif yang hebat ini juga, Kanjeng Pangeran Harto yang hebat juga. Ya, dan Anda sendiri yang bertanya, saya cuma menjawab pertanyaan Anda dengan wawasan yang saya miliki, yang saya alami juga, yang saya lakoni juga. Gitu. Pesta akan menjadi kacau ketika tiba-tiba ada orang masuk matiin lampu. Nah, itu namanya atau banting piring. Nah, itu namanya di dalam satu kotak berlian kesusupan sirkon-sirkon. Nah, ini yang bikin kacau-kacau di situ. Ya. Oke ya, terima kasih. Baik. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, dan ini belum selesai kan solusinya. Kita satu hal lagi ya, saya kira ini penting kita. Tadi saya mendengar beberapa pemaparan bahwa bangsa Indonesia ini terbuka. Beberapa waktu ini kan ramai di media tentang pengungsi dari dari Rohingya kalau tidak salah. Ini banyak imigran dari Rohingya ke Indonesia. Kalau misalnya Indonesia punya jati diri bangsa, sementara dengan bebas kita menampung orang luar ke tempat kita ini, apakah nanti ada dampak baik itu sosial atau dampak yang lain? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita kan punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi itu. Bahkan yang kelima juga keadilan sosial. Tapi yang kelima seolah-olah membatasi yang kedua. Awas, ketika engkau punya kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu semua orang lain, para orang yang diusir kita terima. Tapi pertimbangkan kenyamanan dulurmu sendiri. Jangan sampai nanti ada rombongan tamu datang di rumahmu, kau jamu, kau beri kopi, malah dia masuk kamar pribadimu, kemudian ngopok-ngopok lemari. Kita sepakat akan bantu pengungsi Rohingya atau manapun juga. Tapi jangan lupa dari apa yang disampaikan saudara-saudara kita di Aceh, ternyata mereka punya perilaku yang kurang bagus. Diberi nasi dibuang di lautan. Antara mereka sendiri berkelahi dan menjambak-jambakan. Dan ada peringatan dari Malaysia, jangan sampai mengalami seperti kami. Karena di Malaysia sekarang mereka minta wilayah, sangat berbahaya. Apakah ini merupakan tradisi kehidupan mereka? Karena ternyata konon di Myanmar juga sama. Mereka ditampung dengan baik, kumpul, diberi lokasi, malah minta wilayah. Nah, tentu bantuan kita sebatas yang kita mampu. Dirembukanlah, dibicarakanlah. Kalau memang ada fakta yang mengancam kenyamanan anak-anak kita sendiri,
Untuk apa juga kita merawat anak orang kalau akhirnya anak-anak kita terganggu? Maka saatnya negara bicara apa adanya lah. Tanya orang Aceh, saya khawatir kalau mereka berkata, daripada kami terluka, lebih baik kami minta merdeka. Bahaya. Kalau nggak percaya, tunggu nanti ada bendera berkibar lagi. Kalau Jakarta mengecewakan Serambi Mekah Aceh, bisa jadi satu capres akan mengatakan, kami bukan Indonesia kok, pulang saja, itu kan kebijakan Indonesia. Kami Aceh bukan Indonesia. Kalau seperti itu gimana coba? Jangan mengecewakan anak-anak kita sendiri, hanya demi menghormati orang lain. Itu pikiran kita, Kanjeng ya. Monggo. Kita harus tadi kembali menyadarkan masyarakat Indonesia jangan menengok ke belakang yang diambil kacamata kejelekan, keburukan, sehingga menimbulkan dendam. Dendam ini tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah peduli kasih, toleransi, menghargai hak asasi manusia, apalagi hak asasi sesama warga negara. Itu harus dijunjung tinggi. Masalah ada bangsa asing yang negaranya porak-poranda atau dia datang ke Indonesia minta perlindungan hukum, itu hal yang wajar. Bangsa Indonesia sendiri yang kena dampak di sini di luar negeri juga minta perlindungan, sama. Semua akan dihargai gitu. Jadi jangan membuat perbedaan, wah ini jangan, sama saja. Jadi bangsa Indonesia yang di sini terdampar ke luar negeri pun dilindungi sama. Cuman kalau di sini dimasak, digoreng, direbus dengan politik tadi, sehingga seolah-olah wah sesuatu itu kan hanya gelembung deterjen saja, nggak ngelihat aksi reaksinya deterjen aslinya, kan nggak tahu. Seperti Pilpres ini ada skenario di balik skenario yang diketahui umum kan skenario umum. Skenario aslinya ya, rahasia negara, yang tahu ya Rogo karo bayangannya sendiri. Nggak mungkin suket godong atau rumput dan dedaunan boleh mendengar, nggak boleh, namanya rahasia negara. Analoginya gini ya, pemilu itu. Ini Kiai Syarif mantu ya, punya putri cantik jelita yang ngelamar 3 lelaki. Tetapi Kiai Syarif sudah memutuskan bahwa yang saya ambil adalah yang nomor 3, yang nomor 2 sampai nomor 1 mbok sampai kapanpun ya nggak mungkin akan diterima. Skenarionya sudah di sini yang megang. Meskipun dalam pesta, wah yang datang, wah tanda tangan semua warna hijau, tanda tangan warna merah, tanda tangan warna kuning, warna biru. Itu hanya tamu, tidak akan merubah skenarionya Kiai Syarif. Itu pemilu juga begini, sudah ada itu. Itu rahasia negara, maka aku nggak mau bicara gitu. Aku kan bicara yang masih bisa diterima, rasional, tidak membangkitkan emosional. Aku pakai bahasa begitu. Kalau aslinya aku udah tahu. Kan aku orang spiritual. Jadi kita kembali ke masalah. Okay, ya, udah. Itu pemilu lah. Sebanter-banter apa kampanye juga nggak akan berpengaruh. Bang mereka sudah punya kartu anggota. Oh, iya. Ya kan? Artinya ini hanya keramaian saja. Tapi maka tadi yang kita bicarakan itu adalah masalah-masalah pengungsi sekarang, Kanjeng, itu. Masalah pengungsi itu kan seharusnya kita hadir mendengar, melihat, dan jangan hanya mendapat dari berita separoh lah. Nah ini kita harus aktif. Banyak hal-hal yang mungkin sekarang menjadi isu nasional tetapi kita kurang aktif. Apakah karena para petugas negara sedang pada sibuk menghadapi pesta ini sehingga hal-hal yang ada di pojokan sana juga kurang disenggol, atau juga tidak melihat bahwa di situ juga ada potensi yang akan mengganggu kegiatan hajatan kita nanti. Tapi jangan lupa juga sih, hajatan jangan mengganggu tetangga, dan pengalaman tetangga juga didengar. Pak, jangan colok listrik ke situ, saya dulu kebakaran. Ya kan kita dengar juga. Gitu? Jangan kita nekat lah. Kalau ada orang itu jujur dan kita bisa lihat sendiri ada bukti rumahnya kebakaran gitu. Kalau saya maunya seperti itu.
Tapi ini jangan dikaitkan dengan politik loh ya. Ini urusan-urusan itu kita loss dari politik lah, nggak ada hubungannya sama sekali, kita nggak perlu menghubung-hubungkan. Ini kan ngobrol aja. Iya. Kita dibilang nggak usah terlalu serius. Ya, santai saja. Santai kan namanya kita, daripada tidur sore-sore. Kalau enggak saya udah tidur jam segini. Mata saya udah ngedip. Baik, para pemirsa Suara SQ TV di mana saja berada, menarik obrolan kita pada malam hari ini. Walaupun obrolan kita ini santai, cair, pemandu acara pada malam hari ini ingin memberikan beberapa poin. Yang pertama, bahwa politik ini, pesta demokrasi adalah pesta yang diawali dengan kesenangan dan harus berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki jati diri berdasarkan tadi Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai penutup, kami mohon perkenan dari 3 narasumber kita ini untuk memberikan wejangan bagi kita masyarakat Indonesia bagaimana menyikapi suasana politik hari ini yang akan membawa kedamaian bagi kita semua. Kami mulai dari Kanjeng Pangeran Soeharto. Mohon wejangannya Kanjeng Pangeran. Yang jelas kita harus segala sesuatu kita harus punya jati diri yang kuat ya. Dan kita namanya jangan ela-elu orang ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul. Kita gak terpercaya diri. Jadi supaya kita tidak diombang-ambingkan, ini manusia yang jelas punya percaya diri lah, gitu ya. Baik, terima kasih Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Abioso Hadiningrat, mohon berkenan memberikan wejangan untuk kami semua. Kalau saya minta dengan hormat dan minta dengan sangat, warga negara pemilih Pilpres itu harus dengan kesadaran diri, tahu diri, batas diri, jangan menyentuh hak asasi orang lain yang akan menimbulkan gejolak gelombang yang akan menjadi polemik yang tidak jelas. Ya. Jadi harus kembali lagi bahwa semua warga negara yang punya hak memilih Pilpres harus dengan kesadaran diri, tahu diri, batas diri. Itu yang penting. Sehingga akan terciptalah situasi yang aman, tentram, damai, berhasil sukses di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara luar negeri. Itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya. Saya ulangi lagi. Ada 3 meja hidangan sudah disiapkan. Lauk. Beda lauknya nih. Tapi ada satu yang menyatukan lauk tadi, yaitu nasi. Apapun lauknya, kita punya nasi yang menyatukan kita. Selama nasinya masih sama, jangan dibuang lauk saudaramu. Ada 3 pilihan hari ini di Indonesia. Ada Anies Baswedan dengan Caimin, ada Prabowo dengan Gibran, ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Silahkan konsumsi yang Anda suka, tapi jangan sibukkan untuk mengatakan makananmu tidak enak. Apalagi mengatakan bahwa itu yang kamu makan itu racun. Nanti akan terjadi keributan. Mari kita berpesta dengan gembira, dengan riang, dan kita foto-foto ya serame-ramenya. Nanti pulang pesta kita sudah kenyang, sudah segar badan, sampai ke rumah bercerita kepada orang-orang dan tetangga kita, pesta tadi ternyata sangat memuaskan. Jika ini dapat kita lakukan dengan baik, insya Allah bangsa-bangsa lain akan belajar sebagaimana mereka sudah belajar dengan leluhur kita dulu. Mudah-mudahan leluhur kita semua tersenyum hari ini. Amin. Kami bukan tim siapa-siapa. Ketika kami ditanya mau kemana Pilpres besok, saya jawab saya ke TPS insya Allah. Milih siapa? Jangankan kamu, istriku juga tidak melihat karena nyoblosnya sendirian.
Terima kasih. Masya Allah. Oke, kita tutup dengan kita bersatu. Bersatu kita teguh, bersatu kita jaya. Amin. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Baik, pemirsa SQTV di mana saja berada, kami akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pesta demokrasi kali ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai, dan Indonesia ke depan lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup dengan salam hormat gini. Ini salam hormat dari zaman dulu kala, zaman bangsa Nusantara yang terkenal di seluruh mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.